Pagi semua, selamat hari Selasa. Balik sama Lucky di Fortune Star 222. Uh, Siap kepoin energi hari ini, ya kan? Fokusnya enaknya kemana ya gitu. Enaknya kan emang kita bergerak sesuai dengan energi semesta. Jadi nggak nggak lebih gampang gitu loh, maksudnya lebih 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 enteng gitu loh kalau ngikutin energi yang jauh lebih besar kan, ya nggak. Daripada pakai 1.000 tenaga kuda, mending bawa pakai 10 aja, ya kan, nggak ngoyo gitu loh judulnya. Tapi satu hal, kalau kita ngikutin energi yang jauh lebih besar daripada kita, ya kan, dengan energi yang sekecil itu, yang cuma kecil itu, kita sudah bisa menyelesaikan satu hal. Daripada ngoyo 1.000 tenaga, ya kan, 1.000 tenaga yang gue habisnya nyelesain satu hal itu 3 hari, ya kan. Oke, kita ambil satu kartu dari Mystical Wisdom. Kayak gue mau sakit nih, kurang tidur. Asli suara gue juga udah mulai berat, Bo. Rambut gue sengaja gue acak-acak karena kalau nggak diacak lebih lepek selalu gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Keluar rumah nggak pernah, kotornya cepat banget. Call it originality. Bless your own trail. Disuruh jadi yang original, jangan copas mulu ya gitu. Jangan ngikut-ngikutin orang, nggak perlu juga. Tren-tren itu kalau kita jadi yang trendsetternya kan lebih keren ya, apapun itu gitu. Buat gue ini originality itu, being original itu di saat kita benar-benar mendengarkan intuisi kita. Jadi gini, mendengarkan intuisi kita itu juga termasuk mengikuti passion kita ya. Apa yang membuat kita merasa lebih hidup itu pasti menunjukkan sesuatu yang memang kita punya interest gitu kan, kita punya minat. Nah, nggak perlu ngejudge sesuatu hal itu baik atau buruk ya, karena itu akan membatasi diri kita sendiri. Jadi ngelihat dari cara melihat segala sesuatu itu, nggak perlu kita labelin, nggak perlu kita kotak-kotakin. Mau suka infotainment, mau suka ceritanya Krisdayanti sama Aurel, go ahead gitu loh. Pasti kalau memang tertariknya ke situ, passionnya ke situ, why not gitu. Ikutin aja cerita itu. Mungkin memang di situ ada hal yang buat kita gitu, buat kalian, buat siapapun kalian gitu kan, emang bermanfaat gitu. Jadi apapun yang menarik minat kita, yang membuat kita menjadi lebih hidup ya, ikutin aja. Percaya, yakini ada sesuatu di situ yang membuat kita belajar pertama, karena itu adalah curiosity ya, keinginan tahuan. Jadi curiosity, keinginan tahuan, yang akhirnya kita mau belajar ya, yang pasti akan membantu kita memberi jalan atau petunjuk ke apapun itu yang bahkan kita sendiri belum pahami gitu. Jadi kita emang di proses belajar tanpa henti gitu. Karena memang karena kalau nggak ada passion tadi, kalau nggak ada hasrat tadi ya, kita jadinya mati. Hidup itu hambar, nggak ada rasanya. Nah, di saat kita udah nggak punya interest, di saat kita udah nggak punya minat, di saat kita nggak punya passion, nggak ada rasa ingin tahu, robot juga kayak robot ya gitu maksudnya. Bukan
nggak punya jiwa gitu loh. I think itu. Kita tarik 3 kartu dari tarot ya. Jadi originality itu ikutin semua passionnya, keluarkan suatu keunikan lo. Kalau kita punya passion, ikutin aja, apapun itu passionnya, ikutin aja. Pasti kita pengen belajar lebih banyak, gitu. Nggak usah kita mengadili bahkan mengejudge diri kita sendiri. Jangan. Tapi ntar dibilang gini, ntar dibilang gitu, ntar gini, ya, gitu. Itu dia bilang, be you bravely. Jadilah dirimu, berani menjadi dirimu. Itu maksud gue. 1, Devil in Reverse, keren, gue suka. 6 of Cups and the Sun. The King of Swords. Ten of Wands. 8 of Coins. Oke. Energi secara keseluruhan. King of Swords. Ini menurut gua Aquarius, energi Aquarius. Oke. Mungkin yang sudah sering ngikutin gue juga udah agak-agak baal ya dengerin gue ngulang terus ini. Semoga kalian gak bosan, kalian skip dicepetin juga boleh, di fast forward. Gue ngomong sama mereka yang belum pernah denger mungkin ya. King of Swords itu gayanya si Aquarius, energinya Aquarius itu apa? Masa depan. Dia selalu berpikir tentang masa depan, kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, freedom, kebebasan, ya, independen, dan dia adalah pemberontak tanpa harus punya alasan. Itu Aquarius. Dan Aquarius juga dia punya karakternya adalah dia juga menyembuhkan, tapi melalui ini ya, pikirannya, bukan emosional seperti water signs. Dia lebih ke persepsi, bagaimana kita melihat dan memandang segala sesuatunya melalui cara berpikir. Itu sama seperti Gemini sih ya, itu kan emang dan tentang harapan, karena Aquarius adalah visioner. Aquarius itu dia percaya akan visionnya dia, akan visi-visinya dia sangat percaya. Jadi maksudnya gini, kalau dia udah bisa melihat sesuatu untuk masa depan gitu ya, untuk kemanusiaan, untuk keadilan sosial ya. Orang lain mungkin banyak yang ngerti karena itu emang ciri khasnya si Aquarius, dia visioner gitu. Dan nggak mudah, nggak banyak yang bisa ngerti visi-visinya si Aquarius ini gitu. Nah makanya tadi dia bilang menjadi pemberontak tanpa alasan. Kenapa? Ya orang nggak ada yang pada percaya juga kalau sama visi misinya dia. Jadi akhirnya dia harus jalan sendiri, maju sendiri untuk apapun yang dipercayainya. Itu energinya, karakternya dari Aquarius ya. Dan dia punya ya harapan-harapan dan wish fulfillment, dan itu juga untuk penyembuhan sih, healing ya, melalui cara memandang ke depan, karena dia lebih masa depan oriented ya, orientasinya selalu ke depan, bukan ke belakang yang sudah gitu, enggak ya. Dan di bawahnya ada Ten of Wands, 10 kayu ini yang memang udah siap untuk dibuang dan dilepaskan. Karena passion tadi bukannya malah bantu, tapi kita malah ngebangun sebenarnya.
kita malah holding, kita malah mikul yang tadinya passion jadi beban, Bu, gitu. Dan itu udah keberatan. Kita harus buang. Kita harus siap untuk buang itu. Dan mulai lagi dari, ini udah 1 nih sebenarnya. Habis 9 kan 1 ya. 10 kan sama 1 tambah 0 ya 1. Gitu. Dan di kata lain ini juga bisa artinya pindah. Pindah jurusan, pindah relokasi, pindah alamat, pindah kerjaan. Pokoknya pindah lah. Pindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Dan mungkin tentang pekerjaan juga. Ya kan di bawahnya ada itu. Dan tentang keuangan juga. Finansial. Dan butuh strength untuk memulai yang baru. Terus aja lanjut ya kan. Dari suatu kestabilan yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kita. Wah iya. Lanjut terus ke bawah, ngapain juga ya kan. Udah cukup sini aja. By the way, sekarang itu kan Gemini ya. Kalau Aquarius itu di mananya? Oke, Gemini ya kan, Gemini, Taurus, Aries, Pisces. Ini juga tentang di rumah ke-9 yaitu travel, wisdom, filosofi, ya. Hukum, agama, foreign, jadi sesuatu yang asing. Ya. Sesuatu yang asing itu bisa dibilang juga sesuatu yang tidak kita familiar, yang tidak biasa, gitu. Sesuatu yang baru, atau memang cross budaya, gitu kan. Ada travel, ya kan. Dan tentang higher learning, pelajari lebih tinggi. Oke. Kartu pertama itu tadi kan ini ya, energi secara keseluruhan ya yang tersembunyi adalah bagaimana menyusun masa depan, bagaimana kita mulai bisa melihat masa depan. Awali dari mimpi, jangan lupa itu. 1, kartu pertama adalah The Devil in Reverse, ya. Ini bisa dibilang toxic, ini bisa dibilang codependency, ketergantungan, addiction, ya, ketergantungan, keterikatan, ya, yang selalu mengikat kita untuk stay. Bisa dibilang ini kenyamanan, karena setan selalu menawarkan yang namanya nyaman. Ya. Kalau kemarin gue bilang tentang yang baik dan buruk, nggak semua yang baik adalah baik, nggak semua yang jahat adalah jahat. Karena pertanyaan berikutnya adalah, kegunaan dari sesuatu hal itu apa buat gue dan sekitar? Ada gunanya nggak? Berguna nggak? Gitu. Mau kalian sebut itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat, baik jahat, bagus buruknya sesuatu itu kan relatif, sangat relatif. Tergantung pengalamannya masing-masing orang, tergantung informasi yang didapatkan dari orang itu, tergantung memorinya dia, data yang pernah dia masuk ke rekam seorang individu itu apa, ya. Makanya orang itu bisa mengasih label akan suatu kejadian, ya. Tapi yang namanya baik atau buruk itu relatif. Nah, bahkan menurut gua yang namanya kita selalu labelin buruk, ya, itu memberi kita pelajaran jauh lebih besar kegunaannya buat kita melangkah. Yang kita pelajarin menjadi yang salah, gitu. Menjadi yang salah itu, kesalahan-kesalahan itu makanya disebut pelajaran kan, gitu. Makanya buruk, gitu kan. Dan jadi kebanyakan orang tetap memilih untuk menjadi yang baik, yang artinya dia nyaman untuk stay, untuk tinggal di comfort zone-nya, di kenyamanannya,
agar dibilang juga baik, agar dipandang juga baik, ya kan? Yang padahal sebenarnya itu adalah suatu kondisi kenyamanan yang selalu ditawarkan oleh si setan untuk tetap stay comfort, supaya kalian tidak maju, supaya kita tidak membuahkan hasil yang jauh lebih oke dibanding dari kita yang sekarang. Akhirnya kita tergantung pada kenyamanan itu, makanya jadi addiction, dan itu menjadi poison, dan itu jadi racun toxic yang selalu kita merasa tergantung dan terikat, padahal nggak ada yang ikat. Itu cuma suatu mindset aja. Bagusnya energi kita hari ini adalah kita menyadari itu sekarang. Kalau kita tidak terikat oleh apapun, kita tidak tergantung pada apapun, kecuali cara berpikir kita sendiri, kecuali cara memandang kita sendiri, kecuali persepsi kita sendiri akan segala hal, akan pengetahuan kita sendiri. Bagaimana kita memperkaya diri kita? Ingin memperkaya dengan uang, ingin memperkaya dengan harta benda, ingin memperkaya dengan wawasan, ingin memperkaya dengan pengetahuan, ingin memperkaya dengan keyakinan, ingin memperkaya diri kita dengan apapun itu, senang-senang, minum-minum, obat-obatan, judi-judian, apapun itu, seks, apapun itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kegunaannya berguna nggak buat saya? Menguntungkan untuk saya maju ke depan atau tidak? Kalau enggak, artinya kita sudah bergantung dan tetap melakukan hal yang sama, kayak kaset rusak, ya kan? Gitu. Ini energinya Capricorn, ya. Capricorn itu biasanya tentang pekerjaan, status sosial status, tentang public image, reputasi kita, ya, yang kita sangat tergantung sekali, ya kan, hari gini, ya nggak? Siapa sih yang nggak malu ntar kalau gue jatuh? Siapa sih yang nggak takut kalau nanti gue hancur? Siapa sih yang nggak takut kalau kehilangan rumah? Siapa sih yang nggak takut kalau terus tiba-tiba gue kehilangan pekerjaan? Siapa sih yang nggak takut kalau tiba-tiba gue nggak punya duit? Siapa sih yang nggak takut? Banyak, ya nggak? No end, endless list, panjang itunya. Apa yang membuat kita tergantung? Panjang, ya kan? Untuk bisa menyadari kalau kita sanggup, kita cukup untuk mampu menghadapi apapun rintangannya untuk kita maju, dan meninggalkan apapun yang kita tanamkan selama ini. Kalau kita harus punya ini, kita harus begini, kita harus begini, adalah outdated, udah nggak update, mungkin udah nggak sesuai sama zamannya sekarang. Apapun yang kita selalu pahami, gitu. Okay. Dan di saat orang bilang gue jadi lupa, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ke distract. Di saat orang bilang ntar kalau gue inget gue ngomong ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lupa. Celelean sih Luki. Mungkin emang nggak perlu gue omongin. Tapi gue tadi ngomong Capricorn itu energinya kan tentang rumah ke-10, yaitu pekerjaan, karir, dan masculinity, ya, praktikal, hal-hal praktikal, dan masculine side-nya kita, ego dan pride itu apa ya? Pride itu bahasa Indonesia apa? Pride itu bahasa Indonesia apa ya? Ego dan pride, kebanggaan, itulah ya. Kalau sekarang kan kita di Gemini,
ya. Gemini berarti Capricorn ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 adalah tentang bergabung, merging itu bergabung, tentang seks juga, tentang intimacy. Mungkin buat beberapa dari buat kita, budaya kita, intimacy itu seks, intimacy itu adalah suatu hal yang tabu. Ya, budaya kita. Yang semakin kita mengklasifikasikan sesuatu itu tabu, sebenarnya kita memberi jarak untuk tidak mau memahami lebih lanjut apa dampak positifnya untuk kita. Selama kita tidak mau menerima satu hal, kita menolak. Ya, selama kita menolak suatu energi yang ada loh, seks itu. Ya. Kalian mau bilang itu hal yang setan gitu, itu hal yang nggak baik, itu hal yang terserah, silakan. Tapi seperti kita sudah mendekati ke energinya gerhana matahari yang udah mulai kita rasakan sebenarnya ya. Di saat gerhana matahari terjadi, karena matahari ada di Gemini ya, matahari di Gemini, bulan yang baru ini nanti ada new moon juga ya, itu juga di Gemini, semuanya penuh tok gitu. Bulan itu hanya refleksi, dia tidak bersinar ya. Jadi sebenarnya kegelapan yang akan diterangi oleh matahari. Jadi di sini kalau di simbolnya dari atas itu ya, di semesta itu adalah dengan gerhana matahari ini semua kebenaran akan terungkap, semua yang tersembunyi pun akan tampak. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Jadi sejelek-jeleknya sesuatu hal, seburuk-buruknya suatu hal, itu kita harus mampu mengakui, menerima keberadaannya untuk bisa memahami fungsi dan guna dari hal itu sendiri. Makanya di rumah ke-8 itu adalah tentang occult. Occult itu sesuatu yang misteri, sesuatu yang di luar, dan itu rumahnya Pluto. Pluto pun nanti akan berbicara gitu, dia akan connect dengan matahari. Pluto itu tentang transformasi. Pluto itu istilahnya dewa kematian, dewa neraka, dewa kegelapan. Dan dia juga nanti akan berbicara dengan Jupiter, si Pluto ini. Jupiter ini yang akan biasa. Jupiter tentang keberuntungan kita, tentang keberuntungan kita. Jadi inilah di sini karma yang kita maksud dengan karma. Ya. Roda keberuntungan itu, the wheel of fortune, ya, roda keberuntungan itu kan kayak cycle ya, gitu. Dia akan berputar, berdasarkan kita punya energi. Kalau memang energi kita sudah memenuhi cycle-nya, putarannya. Nah sekarang, kalau kita masih belum bisa menerima kegelapannya kita, ya, kalau kita belum bisa mengakui keburukan kita sendiri, kalau kita tidak bisa membawa kegelapan, keburukan kita kepada terang, bagaimana kita mampu memahami? Betul? Gitu. Akan selalu dia berada di kegelapan yang tidak akan pernah diakui dan tidak akan pernah mendewasakan. Dan itu juga di rumah ke-8 itu juga tentang properti, ya, sharing finances, berbagi ke masalah finansial, masalah sharing partner juga. Sharing partner, maksud gue gini, business partner gitu. Partners resources gitu, partners resources, salah gue, sharing partner ngawur. Emangnya kita gengbang. Apa namanya, partners resources. Jadi
punya pasangan, apa namanya, kepemilikan punya pasangan kita gitu ya. Itu harus kita rilis, kita harus bisa let it go juga. Keburukan kita ya, kita harus bisa terima semuanya, mengakui semuanya, entah itu baik atau buruk ya. Itu hanya sekadar pengalaman, beneran deh, baik dan buruk itu cuma pengalaman, bukan dosa yang lo harus pikul seumur hidup lo, bukan. Itu hanya pengalaman, pembelajaran untuk kita bisa menghargai apapun itu pelajarannya, karena sebelum kita menghargai itu kita nggak akan bisa move on. Dan keberuntungan tadi, si Jupiter tadi nggak akan pernah berputar datang ke kita, makanya karma itu harus kita pas gitu, harus kita kelarin gitu, oke? Dan kartu kedua adalah Six of Cups, nostalgia. Ini tentang nostalgia masa kecil kita atau hubungan kita, mantan old flame ya kan, first love ya kan, yang mana sekarang Venus juga masih retrograde ya kan, di Gemini juga ya. Nanti tanggal 25 dia akan balik. Sekarang kita masih akan terus dibelai, dibuai, ditidurkan, dininabobokan ya, sama hal-hal yang menostalgiakan kita dari masa lalu, dari sesuatu yang emang kita belum kelar, karena masih nyangkut di memori kita. Karena karma itu adalah artinya memori. Karma itu memori. Dan memori itu nggak hanya sekarang kita hidup. Gen kita, darah kita bawa dari eyang buyut kita, itu semua lewat di sini, di tubuh kita, dan itu semua memori ya. Bagaimana melepas karma, bagaimana melepas memori, apalagi kalau kita sendiri udah nggak sadar gitu kan, apalagi tentang past life ya kan. Siapa yang kemarin minta past life? Oke. Jelas kita nggak akan sadar, bukannya kita nggak tahu, kita nggak sadar ya. Karena makanya kita selalu dibilangin untuk meditasi, dan kita sebenarnya, karena sebenarnya badan kita ini tahu banyak banget, apalagi hati kita, jiwa kita tahu banyak banget, cuma kesadaran kita aja nggak nyampe. Jadi kita diminta untuk meditasi ya, nanya ke dalam, ini apa sih jiwa kita punya jawaban akan segalanya. Makanya kita diminta untuk balik lagi gitu. Di saat meditasi itu kita untuk diminta ngumpulin lagi energi kita semuanya gitu, untuk bertanya. Bahkan ya, healing yang paling ini ya, kalau mereka ngerasa sakit perut gitu ya, lo tanya aja langsung, kamu kenapa gitu. Kamu perhatiin, kamu coba perhatiin, kalian coba perhatiin sakitnya di mana, kamu aja ngomong. Tadi yang ngomong, tadi yang ngasih tahu, dengerin, coba dengerin badan kita lebih sering. Karena kalau badan kita sakit, artinya dia minta diperhatiin. Udah, itu aja. Jadi nggak perlu sebenarnya obat-obatan itu gitu. Nggak. Perhatiin aja, diperhatiin, dikasih perhatian. Nah, bagaimana caranya memotong memori yang kita nggak tahu? Susah dong, kita nggak sadar gitu kalau kita punya memori itu. Masa sekarang gue ngambil hidung dari eyang gue terus masuk gue potong, kan nggak juga ya gitu, nggak gitu juga kalau gitu kan. Artinya gini, memori itu adalah yang tersimpan, semua data yang tersimpan di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita mengclean, memotong memori dan karma kita itu adalah kita sering memberi label ya, memberi label akan sesuatu hal. Karena
kita punya akal, kita punya otak ya kan, dan kita juga berbahasa ya, kita berkomunikasi. Jadi segala sesuatu kita beri nama, kita kasih label, dan itu berdasarkan pengetahuan dan data-data dan memori kita. Kita memberi sesuatu itu nama, kita ngecap sesuatu hal itu. Makanya tadi gue bilang baik buruk ya, itu juga cuma sekedar pengalaman, memori, data yang kita pernah rekam, yang kita pernah dapat dan rekam, entah dari manapun itu source-nya ya, itu yang akan berkembang di tubuh kita, badan kita. Nah, bagaimana memotongnya adalah bagaimana melihat sesuatu hal itu netral adanya tanpa harus memberi label. It is what it is. Jadi kita sebagai observer bisa menjaga jarak antara sesuatu hal, suatu keadaan dan kondisi tanpa harus menilai. Oke? Karena kita tidak melibatkan memori kita. Dan kita lebih bisa berpikir secara jernih, jelas ya. Mana yang gue mau lakukan tanpa harus menilai suatu keadaan, kondisi atau apapun itu. Gitu. Coba didengerin Sadhguru deh. Keren. Ya, nggak ada salahnya kok nostalgia. Nikmatin aja selama masih bisa dinikmatin. Tidak ada yang salah buat gue. Semua baik adanya. Kalau emang bisa dinikmatin silahkan nikmatin ya kan. Pada saatnya nanti kita semua punya prosesnya masing-masing dalam periode waktu ya. Untuk sampai mentok tak gitu. Baru kita melek. Yang bener yang mana sih gitu. Yang halu yang mana sih? Yang ilusi yang mana sih? Yang ini gue ngabisin waktu gue apa enggak sih gitu. Gue celelaan sana sini gitu. Gunanya apa sih? Selama orang itu masih belum sadar, percuma kita mau ngomong sampai berbusa juga kalau nggak ada untungnya gitu, senang-senang. Tapi bukan berarti senang-senang itu salah, enggak. Gue jujur kalau udah mulai mau gue senang-senang, besokannya pasti hangover. Gue bisa trash banget, gue jadi sampah sesampah-sampahnya. Kalau udah ngeliat curhatan gue juga tahu dong, gue bisa menjadi sampah kayak gimana. Nah, gue kalau dan itu berguna, tetap berguna. Kenapa? Gue bisa stuck. Gila lo, gue setiap hari suruh kerja, gue gila, ya kan? Ngapain juga menghindari sesuatu yang rekreasi itu kenapa dihindari? Minuman juga ngapa dihindarin? Yang paling penting adalah kesadaran, ya. Kesadaran diri kalau ini gunanya untuk rekreasi, bukan dijadikan kebiasaan yang terus berulang sampai akhirnya addicted ya, tergantung gitu. Termasuk bersenang-senang pun levelnya macam-macam ya kan. Kesenangan setiap orang juga berbeda, jangan sampai addicted. Udah itu aja sih ya. Ini pun juga begitu, masa lampau, memori yang indah-indah ya, keren, jangan sampai tergantung. Karena yang sudah. Sekarang ke depannya gimana? Visioner. Ke depannya gimana? Pertanyaan cuma itu doang. Lo mau jalan ke depan enggak? Lo mau ngidupin lagi yang lalu? Monggo, silakan. Kalau memang itu ada kesempatan, kalau memang itu ada kemungkinan, why not? Do it. But don't stay in the past. Jangan tinggal di masa lalu. Kebahagiaan. Kartu ketiga. The happiest card on the deck. Ini kartu terhappy di decknya tarot. Kartunya Leo. Energinya Leo. Leo itu yang ngurusin rumah kelima, tentang kreativitas, tentang romance, tentang love affairs ya kan, yang punya affairs, yang punya selingkuhan, tentang anak-anak itu bayi ya kan, ada tentang fertility karena itu bayi kan,
nggak hanya children aja, tapi spirit, jiwa kekanak-kanakannya kita, ya jangan dibunuh, jangan, itu yang membuat kita hidup. Oke. Spirit kekanak-kanakannya, ya jiwa kekanak-kanakannya, bahkan juga tentang fertilitas, dan juga tentang kalau emang ada yang belum punya anak, ya kan, itu semua adalah kebahagiaan. Matahari adalah terang, kebenaran, termasuk kreativitas kita itu sendiri, passion kita sendiri. Leo itu kan adalah passion ya, fire signs ya gitu, passion kita gitu. Sekarang Gemini berarti Leo ada di rumah ketiga. Gemini enggak ya, Gemini Cancer enggak, benar, rumah ketiga, yaitu persepsi, higher learning, ya higher learning, belajar untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan kita lebih tinggi lagi, dengan curiosity, ingin tahu, dan itu juga tentang siblings itu kakak, saudara ya, tetangga juga, dan tentang older education, apa yang kita pelajari waktu kita kecil yang membuat kita, yang membentuk kita sampai saat ini, istilahnya dogma ya, dogma itu juga. Kebetulan South Node, dan balik lagi nih untuk ngingetin refreshingnya aja, South Node sama North Node-nya adalah Gemini dan Sagittarius dan Gemini, ya kan. Ini juga relationship-nya kan antara Sagittarius dan Gemini ya. Nah, kita ini bagaimana kita terbentuk menjadi sekarang ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita, budaya-budaya kita, bagaimana kita percaya, beliefs ya, mindset kita, itu adalah dogma kita. Dan kita diminta memang untuk bergeser ke Gemini ya, merevaluasi semuanya yang kita percaya sekarang, apakah masih sesuai dengan diri kita yang sekarang. Ambil yang masih sesuai, tinggalkan yang sudah tidak, dan maju menuju pembelajaran yang lebih luas dan lebih tinggi, ya kan, untuk mendapatkan pemahaman. Kalau di istilahnya, kalau di Hindu atau di Indian astrology, ya kan, Rahu dan Ketu. Rahunya itu Gemini, Ketunya Sagittarius. Nah, kalau mitosnya itu dragon, ya, dragon. Yang mana Sagittarius itu dogma, di buntutnya kita menuju ke kepalanya. Kepalanya ada di Gemini. Gemini yang pingin tahu banget, Gemini yang semuanya tentang komunikasi, so chatty karena terlalu senang berbagi informasi ya, dan kita saling bertukar informasi ya. Jadi di situ kita juga ditantang untuk merevaluasi semua, memfilter semua informasi yang masuk, karena kebenaran itu adanya di diri kita masing-masing. Oke. Bukan karena orang lain. Makanya originalitas itu apa? Uniknya kita setiap individu adalah di kebenaran yang kita pegang, adalah sinar kita masing-masing, being original, tanpa harus mendengarkan, mengikuti mana yang benar buat menurut dia, enggak. Kita harus bisa selaras dengan kebenaran kita masing-masing gitu, Cin. Oke, kayak gue kalau ngomongnya udah kebanyakan, udah panjang, Cin, udah kelamaan. Ini kayaknya paling lama deh. Ini ya, apa sih oracle cardnya? Goddess Guidance. Tapi gue suka sama energi hari ini. Apa gue yang lagi enak? Salah ya? Nggak mungkin lah, energinya gue kayak apa sih gitu dibanding kolektif energi semesta, ya kan.
Mother Earth. Kurang apa coba? You are called up on to help with environmentalism. Mother Earth, mau. Jadi ini Ibu Pertiwi, ya, Ibu Pertiwi. Planet Bumi ini kita dipanggil untuk membantu dengan masalah environmentalism itu apa ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Gue lagi mentok nih. Alam, environment, lingkungan dan alamnya. Kita diminta untuk saling membantu. Kita untuk bersatu, saling membantu untuk lebih care lagi dengan lingkungan kita. Si Mama Pertiwi gitu kan, minta tolong Cin, makanya si pandemik ini kan, ya nggak? Oke, semuanya makasih udah mau nonton. Semoga nggak bosenin dan semoga juga berguna, bermanfaat buat kalian semua. Nanti kalau emang ini gue pengen ngecek juga audionya ya. Gue lagi nyobain nggak pakai audio. Semoga ntar gue juga mau nyoba untuk aplikasi yang benerin audionya. Semoga bisa ya, dan bisa bermanfaat juga bacaan energi ini. Makasih lagi, selamat beraktivitas di hari Selasa. Dah, makasih, bye-bye.